Hai teman-teman Pisces, apa kabar? Aku harap kabar kalian baik-baik saja. Dan di video kali ini, aku mau membantu teman-teman membedah menurut astrologi dan menurut tarot apa yang akan terjadi dalam hidup teman-teman di sepanjang bulan Desember 2023. Gak kerasa ya kita udah masuk akhir tahun lagi. Dan untuk teman-teman Pisces nih, kebetulan Mercury mau mulai retrograding. Dia retrograding lagi, dan itu dampaknya akan kena ke 11 house kalian. Banyak sih planet yang akhirnya akan berhenti retrograding di akhir tahun, bahkan menjelang awal tahun. Tapi hati-hati dengan perasaan kamu jadi gak sabar. Latihlah dirimu untuk bisa tenang dan menenangkan diri tanpa terburu-buru atau tanpa tergesa-gesa. Izinkan dirimu untuk bisa mengalir. Karena rawan banget nih kalian jadi mungkin gampang emosi atau gampang pengen buru-buru, gampang pengen tergesa-gesa, terutama entah di kerjaan atau dengan lingkungan orang-orang sekitarmu, lingkungan pertemanan gitu ya. Dan kamu sebenarnya bisa menggunakan transit ini untuk menjadi lebih produktif, menjadi lebih aktif, dan mengevaluasi hubungan, koneksi, atau pekerjaan yang kamu miliki itu seimbang gak sih dengan apa yang kamu dapatkan? Luangkan lebih banyak waktu untuk kamu menghindari miskomunikasi atau kesalahpahaman dengan siapapun, terutama lingkungan pertemanan dan lingkungan pergaulan. Pilih dengan siapa kamu berinteraksi, dengan siapa kamu bergaul, dengan siapa kamu berteman. Orang-orang seperti apa yang kamu izinkan berada dalam circle kamu dan memberikan pengaruh ke dalam hidup kamu, entah dalam cara positif atau dalam cara negatif ya. Dan maksudku gini, kalian pernah dengar gak istilah birds with the same feather flock together? Orang-orang yang sefrekuensi dengan kita pasti akan berjalan searah dengan kita. Sama seperti burung-burung yang jenisnya sama, itu pasti akan terbang bersamaan. Gak mungkin dong kamu lihat elang misalnya terbang sama burung merpati, atau flamingo terbang bareng penguin. Bulan Desember 2023 itu akan mengajarkan banyak hal ke kamu untuk bisa lebih selektif dan bijaksana dalam memilih siapa yang mau kamu percaya. Perhatikan apa yang mau kamu percaya. Dan ketika Venus akhirnya transit ke Ninth house kamu, Venus transit ke area tentang wisdom, kebijaksanaan, studying. Mungkin banyak antara kalian yang tertarik untuk mempelajari hal-hal baru juga, terutama hal-hal terkait misalnya self-expansion, self-healing, perkembangan diri, bagaimana cara menyembuhkan diri. Dan kalian sangat mungkin tertarik untuk traveling, atau tertarik untuk belajar banyak hal baru gitu loh, terkait bahasa, culture, atau budaya, atau hal-hal yang memang kamu tahu nantinya itu bisa membuat kamu lebih bijaksana, membuat kamu lebih peka lah dengan kebutuhan dirimu sendiri. Dan mungkin kalian akan lebih tertarik untuk bisa mengekspresikan diri secara kreatif atau semakin menjadi diri sendiri ketika kamu berinteraksi dengan orang lain. You wanna be accepted for who you are. Dan ketika akhirnya Mercury yang lagi retrograding nih, mulai dari tanggal 13 sebetulnya Mercury retrograding, dan Sun juga mulai masuk ke Capricorn juga di tanggal 22 Desember. Dan ini transitnya ke 11 house kalian. Gunakan sisa Desember 2023 di akhir tahun, terutama menjelang Natal tahun baru, untuk kamu mungkin membuat resolusi atau membuat vision board, atau kamu membuat dan mengevaluasi mimpi atau aspirasi atau harapan dan keinginan yang memang mau kamu perjuangkan. Dan kamu tahu kamu bisa bertanggung jawab dalam hal itu.
Mungkin banyak di antara kalian yang akan tertarik juga untuk mengevaluasi pilihan karir, pekerjaan yang kamu jalani itu selaras dengan kata hati kamu atau selaras dengan misi jiwa kamu atau tidak. Kamu nyaman gak dengan lingkungan kerja kamu? Hati-hati dengan miskomunikasi atau kesalahpahaman dengan koneksi, circle of friends, teman-teman kamu, atau bahkan kolega dan lingkungan kerja. Ketika full moon terjadi di tanggal 27 nih, full moon di tengah Mercury retrograde, dan full moon ini terjadi di Cancer, which is di 5th house kamu, kayaknya kalian akan banyak belajar untuk mengevaluasi apakah hubungan-hubungan kamu dengan orang-orang sekitar kamu, hubungan kamu mungkin dengan pasangan kamu, bahkan hubungan kamu dengan anak atau hubungan kamu dengan inner child kamu itu sudah terawat dengan maksimal, terawat secara sehat gitulah. Dan kalian akan mungkin mempertanyakan, are you having healthy relationship with yourself? Are you happy with your relationship with yourself juga? Apakah kamu bahagia dengan hubungan yang kamu miliki dengan dirimu sendiri? Dan aku bisa bilang, sepanjang bulan Desember itu, coba ya aku mau shuffling juga oracle card buat kalian. Tapi sepanjang bulan Desember ini, pastikan kamu bisa lebih lembut, lebih baik pada dirimu sendiri. Mungkin kamu bisa menggunakan kegundahan kamu atau kegalauan kamu atau kegelisahan kamu untuk nanti foto kartunya akan aku jadikan background untuk video ini. Tapi kartu yang keluar itu adalah Moonlight Serenade, Change Your Tune. Dan aku baru mau ngomong tentang mungkin kamu bisa menggunakan energi emosi yang kamu rasakan atau kegundahan, kegalauan kamu jadi sarana karya kreatif untuk kamu membuat mungkin karya seni, musik, lagu, atau karya apapun ya, karya seni yang kamu tahu nantinya itu bisa bukan hanya bisa bermanfaat buat kamu, tapi juga bisa bermanfaat buat orang lain. Dan transit ini, semua transit yang akan terjadi di bulan Desember sebelum tahun baru ya, itu akan sangat-sangat membantu kamu untuk memilah dan memilih koneksi, serta membantu kamu untuk mungkin ya memahami kata hatimu sendiri, memahami intuisimu sendiri, dan belajar untuk melihat realita hidupmu dari perspektif yang lebih bijaksana. Jangan lagi musingin atau khawatirin kritikan orang lain mungkin, atau nyinyiran orang lain, atau ekspektasi berlebihan dari orang lain. Tapi latih dirimu untuk bisa lebih peka dengan kebutuhanmu sendiri, no matter what happens. Mungkin kalian akan belajar banyak tentang pentingnya belajar melihat hidup dari perspektif yang lebih bijaksana juga, dari perspektif yang lebih dewasa. Well, gak kerasa emang 9 menit. Dan aku rasa ini semua yang bisa aku sampaikan kali ini untuk teman-teman Pisces, Rising, Sun, dan Moon, terutama Rising Sign. Kamu bisa nonton placement Moon Sign kamu dan placement Sun kamu kalau kamu bukan Pisces Sun dan kamu Pisces Rising, atau elemen-elemen lain lah, sign lain yang ada di Sun Moon Rising kamu untuk data lebih mendalam. Anyways, aku akan kembali lagi dengan lebih banyak video lainnya. Tapi sampai kita ketemu lagi dengan kesempatan, cukup sekian dulu ya kali ini. Semoga bermanfaat ya buat teman-teman. Bye-bye. God bless. I love you guys so much.